Salam sejahtera buat para audiens sekalian. Pada pembahasan kali ini akan mengambil topik mengenai 5G. Di dalam bidang telekomunikasi, 5G adalah standar teknologi generasi kelima untuk jaringan seluler broadband. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai 5G, ada baiknya kita mengenal dulu the first generation itu apa sih sebenarnya. 1G itu sebenarnya mengacu pada teknologi seluler nirkabel generasi pertama untuk telekomunikasi seluler. Ini adalah standar komunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Jaringan seluler otomatis komersial pertama generasi first G ya, diluncurkan di Jepang oleh Nippon Telegraph and Telephone atau biasa yang dikenal dengan singkatan NTT. Pada waktu itu dipromosikannya pada tahun 1979. Awalnya di wilayah metropolitan Tokyo. Dalam 5 tahun, jaringan NTT ini telah diperluas hingga mencakup seluruh penduduk Jepang dan menjadi jaringan First G nasional pertama. Pada tahun 81, sistem NMT diluncurkan secara bersamaan di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan termasuk Swedia. NMT adalah jaringan telepon seluler pertama yang memiliki fitur roaming internasional. Pada tahun 1983, jaringan First G pertama diluncurkan di Amerika Serikat, yaitu Amirtek namanya ya, yang berbasis di Chicago, yang menggunakan ponsel Motorola. Beberapa negara kemudian menyusul pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an, termasuk Inggris, Meksiko, dan Kanada. Oke, itu adalah sedikit cuplikan mengenai sejarah generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel. Oke, kita kembali kepada pembahasan mengenai 5G. 5G merupakan versi kelanjutan dari jaringan 4G atau generasi keempat yang menyediakan konektivitas internet ke sebagian besar telepon seluler saat ini. Semua jaringan internet dan telepon pada perangkat nirkabel 5G terhubung melalui gelombang radio. Keuntungan utama dari jaringan 5G ini diantaranya adalah bandwidth yang lebih besar, memberikan kecepatan download yang lebih tinggi sampai dengan 10 GB per detik. Karena peningkatan bandwidth, diharapkan jaringan tidak hanya melayani telepon seluler seperti jaringan seluler yang sudah ada, tapi juga digunakan sebagai penyedia layanan internet umum untuk laptop dan komputer desktop, bersaing dengan ISP yang sudah ada seperti internet kabel, dan juga akan memungkinkan aplikasi baru di Internet of Things atau LOT dan area mesin ke mesin. Dengan kecepatan seperti itu, teknologi 5G dapat memungkinkan untuk mendownload 33 film dengan high resolution hanya dalam beberapa detik. Berdasarkan berita yang dilaporkan SDX Central Internet News yang melaporkan penilaian kompetitif pasar yang dirilis oleh Global Data bahwa Ericsson dan Huawei adalah pemimpin terdepan dari keseluruhan awal dalam infrastruktur inti seluler 5G. SDX Central adalah sebuah media yang meliput semua informasi mengenai teknologi perangkat lunak SDX, SDDC, SDN, SDS, NFV, container, cloud, dan infrastruktur virtual. Perusahaan Global Data melakukan pemeriksaan terperinci terhadap portfolio inti seluler 5G dengan fokus khusus pada arsitektur, momentum pasar, standar, dan kepemimpinan, dukungan untuk suara dan video, layanan 5G, migrasi ke 5G, dan otomatisasi. Global Data menempatkan Huawei dan Ericsson di urutan teratas. Global Data menempatkan Huawei sebagai pemimpin di semua kriteria dan memberi vendor tersebut dengan menyebutkannya sebagai nilai yang sangat tinggi untuk sejumlah besar kontrak inti seluler dan untuk inisiatif NFV Open Lab-nya. Penilaian itu mengikuti studi sebelumnya tentang portfolio jaringan akses radio
atau yang disingkat menjadi RAN bidang 5G, di mana Huawei juga ditentukan memegang posisi terkuat secara keseluruhan oleh Global Data pada bulan Juni tahun 2020. Di tengah-tengah persaingan 5G di Asia, penyedia jaringan 5G untuk internet pribadi berdasarkan berita yang dilaporkan oleh Bloomberg dipaparkan kabar sebagai berikut. Di Korea Selatan, perusahaan KT atau yang disebut dengan Korea Telecom memberikan fasilitas kecepatan mendownload sebesar 1,2 Gbps atau gigabyte per second dengan kecepatan normal 500 Mbps. Sedangkan di Tiongkok, perusahaan swasta yang mensuplai jaringan 5G dilakukan oleh PT China Mobile yang berpusat di Beijing dengan kecepatan mendownload sebesar 546 MB per second atau Mbps dan kecepatan normal berada pada 525 Mbps. China Mobile juga memfasilitasi daerah Special District Tiongkok Hong Kong dengan kecepatan download 620 Mbps dan kecepatan normal berada pada 342 Mbps. Sedangkan di Jepang, perusahaan pensuplai jaringan 5G dilakukan oleh Inkorporasi NTT Docomo, yaitu anak perusahaan NTT atau Nippon Telegraph and Telephone. Sedangkan Docomo artinya di mana saja. Perusahaan di mana saja atau Docomo ini memfasilitasi rakyat dengan internet kecepatan download 1,4 GB per second dan kecepatan normal pada 700 Mbps. Demikian pembahasan informasi 5G pada video ini. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.